Oke, mari kita bedah topik ini. Pernah kepikiran nggak sih, gimana sebuah serangan cyber atau peretasan itu beneran terjadi? Bukan yang kayak di film-film ya, tapi yang di dunia nyata. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas anatominya, dari awal banget sampai tujuannya tercapai. Kita mulai dengan fakta yang, jujur aja, agak bikin merinding. Coba bayangin, selama kita ngobrolin ini, mungkin udah ada puluhan serangan siber yang diluncurkan di seluruh dunia. Ini bukan lagi ancaman di masa depan, tapi udah jadi kenyataan setiap detiknya. Makanya penting banget buat kita ngerti cara kerjanya. Nah, ini poin yang paling penting. Serangan cyber yang profesional, yang dampaknya besar, itu bukanlah aksi iseng atau asal-asalan. Justru sebaliknya, serangan-serangan ini ngikutin sebuah metodologi, sebuah proses yang terstruktur rapi, hampir kayak operasi militer digital. Jadi, biar kita sepaham dulu apa sih serangan siber itu. Coba perhatiin kata kuncinya, upaya terstruktur. Ini bukan cuma soal ngebobol sistem, tapi serangkaian langkah yang disengaja dengan tujuan yang jelas. Mau itu buat nyuri duit kamu, data perusahaan, atau bahkan sampai melumpuhkan infrastruktur vital. Terus, strukturnya kayak gimana? Nah, ada satu kerangka kerja yang terkenal banget buat ngebantu kita paham, namanya Cyber Kill Chain. Anggap aja ini kayak playbook atau buku panduan yang diikuti sama para penyerang, langkah demi langkah, buat mastiin serangannya berhasil. Yuk kita lihat 7 tahapannya. Semuanya dimulai dari pengintaian, di mana penyerang ngumpulin info soal targetnya. Lanjut ke persenjataan, mereka nyiapin senjata digitalnya. Terus pengiriman, senjata itu dikirim ke target. Setelah itu, mereka mengeksploitasi celah keamanan, menginstal malware, mengambil alih perintah dan kontrol sistem, dan yang terakhir, mereka melakukan aksi sesuai tujuan mereka. Oke, tahapannya udah. Sekarang, kita lihat senjata yang paling sering mereka pakai itu apa aja sih? Pada dasarnya ya, senjata-senjata ini cuma menargetkan dua hal. Kelemahan kita sebagai manusia, atau kelemahan teknologi yang kita pakai. Yang pertama, phishing. Ini senjata yang targetnya adalah kelemahan manusia. Ini bukan serangan teknis, tapi serangan psikologis murni. Penyerang itu manfaatin emosi kita, rasa takut, panik, atau serakah, biar kita sendiri yang secara sukarela ngasih kunci ke rumah digital kita. Ada juga versi canggihnya namanya spear phishing, yang targetnya lebih spesifik ke individu tertentu. Selanjutnya, ada ransomware. Ini seringnya menargetkan kelemahan teknologi. Coba bayangin, semua file penting kamu, foto, dokumen kerja, data finansial, tiba-tiba kekunci semua, nggak bisa diakses. Terus muncul pesan, minta tebusan kalau kamu mau file-file itu balik. Nah, itulah cara kerja ransomware. Murni pemerasan digital. Dan dampaknya bisa masif banget. Serangan WannaCry di tahun 2017 itu sampai melumpuhkan rumah sakit dan perusahaan di lebih dari 150 negara. Kenapa? Karena dia mengeksploitasi satu celah keamanan di software yang belum diupdate. Ini bukti nyata gimana satu kelemahan teknis bisa bikin kekacauan global. Tentu aja, senjatanya nggak cuma itu. Ada juga serangan DDoS yang bikin server down dengan cara membanjirinya pakai traffic. Ada SQL injection yang nyerang database website. Terus ada man in the middle, di mana penyerang nyadap komunikasi kamu. Biasanya karena kita teledor pakai wifi publik yang nggak aman. Yuk, sekarang kita lihat gimana semua ini berdampak. Karena konsekuensinya itu jauh lebih besar dari sekedar file yang hilang atau password yang dicuri. Serangan digital ini bisa menyebabkan kekacauan yang sangat nyata di dunia fisik. Sejarah modern itu penuh banget sama contohnya. Mulai dari bocornya data internal Sony yang bikin malu, data keuangan 140 juta orang di Equifax yang tersebar, insiden besar di Tokopedia, sampai serangan ke Colonial Pipeline yang beneran bikin pasokan BBM di Amerika Serikat berhenti. Ini nunjukin nggak ada yang aman. Jadi biayanya itu mahal banget, ada kerugian finansial yang langsung kelihatan, ada kerusakan reputasi yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun buat pulih, dan bahkan ada kelumpuhan infrastruktur penting yang kita andalkan tiap hari. Dampaknya itu berlapis-lapis. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting. Dari semua celah keamanan yang ada, baik itu teknologi maupun manusia, mana sih yang paling sering mereka incar? Jawabannya sebenarnya simpel. Mereka selalu nyari jalan yang paling gampang, yang hambatannya paling sedikit. Kutipan ini benar-benar nangkep semuanya. Para peretas itu oportunistis. Mereka nggak akan coba-coba dobrak pintu baja kalau jendelanya dibiarin kebuka. Dan di dunia digital, jendela yang paling sering kebuka lebar itu, ya kita, manusia. Coba deh lihat daftar ini. Ada yang terasa familiar nggak? Pakai satu password yang sama buat semua akun, ngeklik link di email tanpa pikir panjang, atau suka nunda-nunda update software. Ini semua kelihatannya sepele, tapi buat peretas, ini tuh kayak undangan terbuka. Dan di level paling atas, serangan ini bahkan bisa jadi senjata perang.
Contoh paling jelasnya itu Stuxnet, sebuah program jahat super canggih yang dirancang bukan buat nyuri uang, tapi buat merusak fasilitas nuklir Iran secara fisik. Ini udah bukan peretasan biasa, ini spionase dan sabotase level negara. Oke, cukup ngomongin ancamannya. Sekarang mari kita beralih ke solusinya. Kabar baiknya adalah kita nggak pasrah gitu aja. Kita bisa kok bangun benteng digital kita sendiri, dan fondasinya itu dimulai dari langkah-langkah yang sebenarnya cukup sederhana. Ini adalah hal-hal mendasar yang jujur aja udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Pakai password manager biar tiap akun punya kunci yang unik dan kuat. Aktifin 2FA sebagai lapisan keamanan kedua. Selalu update sistem kamu buat nutupin celah keamanan. Dan yang terakhir, rutin backup data penting. Jadi kalaupun terjadi apa-apa, kamu nggak akan kehilangan semuanya. Nah, buat organisasi atau perusahaan, pertahanannya tentu lebih rumit. Ada firewall, ada sistem deteksi penyusup, pemantauan log, dan lain-lain. Tapi coba deh, lihat poin yang terakhir, pelatihan karyawan. Kenapa? Karena lagi-lagi benteng teknologi secanggih apapun bisa jebol cuma gara-gara satu klik yang salah dari satu orang. Dan inilah intinya, kita bisa punya teknologi keamanan paling canggih di dunia. Tapi pada akhirnya, keamanan cyber itu soal kebiasaan, soal perilaku kita sehari-hari. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi, saya mau kamu coba renungkan ini. Di dunia yang sekarang serba digital, serangan siber itu bukan lagi soal kalau, tapi soal kapan. Jadi pertanyaannya harus kita ubah. Bukan lagi apakah saya akan jadi target, tapi seberapa siap saya ketika giliran saya tiba.